Biar kagak lupa, gimana kalau kita bahas lagi kasus Nikita Mirzani yang masih dalam proses banding ya. Dan ada dua alasan utama menurut netizen channel ya kenapa banding ini perlu banget. Pertama, kita bahas soal unsur ancaman pencemaran atau membuka rahasia di pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi majelis hakim di tingkat PN ya memang menyebut ada chat WhatsApp yang bunyinya bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Gua jamin gitu ya. Lalu dikaitkanlah dengan nota pembelian produk skincare yang katanya sudah tidak dijual lagi. Nah, sahabat channel, disinilah ada problem hukum menurut netizen channel ya. Objek ancamannya abu-abu, subjeknya juga tidak jelas secara spesifik. Dan alat yang disebut sebagai ancaman itu adalah nota skincare yang katanya sudah tidak dijual lagi. Pertanyaannya, bisakah sebuah nota produk perusahaan ya dijadikan instrumen ancaman yang meruntuhkan kredibilitas pribadi atau profesional seseorang? Jadi gini, dalam konstruksi hukum pencemaran nama baik ya, biasanya dampaknya adalah rasa malu, bukan rasa takut ya, layaknya ancaman kekerasan atau teror. Nah, ketika nota pembelian skincare dikatakan ya, apalagi yang sudah tidak dijual gitu ya, dapat menghancurkan reputasi seseorang. Itu perlu diuji lagi ya, karena batas antara malu, takut, dan merasa terancam itu harus jelas ya, dan tentunya objektif. Dan disinilah menurut hemat netizen channel ya, garisnya masih kabur. Kedua, soal unsur memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu. Jadi majelis hakim di tingkat PN ya menilai ada unsur paksaan, tetapi jenis paksaan ini tidak diurai secara komprehensif ya. Apakah terpaksa karena takut aibnya terbuka gitu ya, ataukah terpaksa karena kondisi psikologis yang lain, atau ada faktor eksternal di luar komunikasi itu sendiri. Dan kita harus ingat ya, hukum pidana itu menuntut paksaan yang nyata ya, terukur dan tidak multitafsir, bukan sekedar perasaan subjektif. Terakhir, ada isu besar juga yang juga perlu dan layak banget diuji di tingkat banding ini ya, soal alat bukti rekaman. Rekaman yang diduga dilakukan secara diam-diam, kemudian digunakan sebagai alat bukti, bahkan sempat disebarkan sebelum diuji lewat proses persidangan. Dalam hukum acara pidana ini menyentuh dua hal ya, legalitas alat bukti, kemudian etika penyebaran konten yang seharusnya masih dalam ranah pembuktian. Makanya sahabat cendol, banding ini dia bukan sekedar mencari menang ya, banding itu adalah ruang koreksi terhadap pasal yang interpretasinya sensitif ya, unsurnya ketat dan buktinya harus bersih. Dua unsur yang masih kabur inilah yang menurut hemat netizen channel ya jadi fondasi ya, kenapa perkara ini patut banget diuji ulang secara lebih mendalam di tingkat pengadilan tinggi.